Salah satu sahabat Ansor yang mendesak Nabi adalah Anas bin Nadar. Ia tak sempat ikut perang Badar dan menyesalinya. Perlu diketahui juga bahwa selepas kemenangan umat Islam di perang Badar, percaya diri mereka melambung tinggi mengingat mereka menang dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor mereka mendesak Rasulullah untuk menyongsong musuh di luar kota Madinah karena yakin pasti akan menang kembali. Namun Nabi tetap pada pendiriannya dengan menceritakan sebuah mimpi. Ia berkata pada para sahabat bahwa dalam mimpinya itu beliau melihat sapi yang disembelih, pedangnya yang bengkok, dan dirinya yang masuk dalam baju perang yang kokoh. Sahabat lantas bertanya apa arti mimpi tersebut. Rasulullah lalu menjawab, "Aku mengartikan sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Aku mengartikan pedangku yang bengkok adalah keluargaku yang akan terbunuh. Dan aku mengartikan baju perang yang kokoh adalah kota Madinah." Sahabat kembali bertanya, apakah tafsir mimpi itu datang dari Allah atau pendapat beliau saja? Rasul kembali menjawab, itu hanya pendapatnya saja. Mendengar jawaban itu, para sahabat pun kembali mendesak beliau untuk berperang keluar kota Madinah. Pada akhirnya Rasulullah pun menyerah dengan pendapat mereka. Beliau pulang ke rumah, mengenakan baju perang dan mengambil pedangnya, lalu keluar menemui para sahabat untuk bersiap-siap keluar menyongsong musuh yang sudah mendekati kota. Di momen ini, para sahabat yang tadinya mendesak Rasul mengungkapkan penyesalannya. Mereka berkata jika memang beliau menginginkan strategi bertahan, maka mereka akan patuh. Atas pernyataan ini Rasulullah pun bersabda, tak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya lalu membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah di antara dirinya dan musuhnya. Maka bulatlah tekad kaum muslimin kala itu bahwa perang tersebut akan dibawa keluar kota Madinah. Persiapan perang pun dilakukan. Akhirnya terkumpul pasukan sebanyak 1.000 orang. 300 diantaranya adalah pasukan yang dipimpin Abdullah bin Ubay dari suku Kharaj. Ketika pasukan Rasulullah keluar, ternyata pasukan Quraisy telah terlihat di kejauhan dari arah gerbang kota Madinah. Mengingat pihak muslimin tidak menginginkan perang terjadi di sekitar kota, maka Rasulullah bermanuver untuk menghindari kontak dini dengan pasukan musuh. Rasulullah membawa pasukannya berputar melalui kebun kurma menuju Gunung Uhud. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, tiba-tiba Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan di bawah komandonya melakukan desersi. Mereka pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sumber sejarah mengatakan alasan terkuat ia melakukan itu adalah karena tak setuju perang dilakukan di luar Madinah. Ketika diberitahu tentang desersi Abdullah bin Ubay, Rasulullah menyuruh sahabat membiarkannya. Beliau beranggapan dengan desersi itu justru pasukan muslim benar-benar bersih dari orang-orang munafik. Yang tertinggal hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sebanyak 700 pasukan. Rasulullah lalu memilih lokasi berkemah di lereng Gunung Uhud. Mengingat jumlah pasukan musuh lebih besar dari pasukan muslim, Rasulullah kembali mengambil strategi yang sama ketika perang Badar, yaitu menempatkan pasukannya di antara dua bukit.